Yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terlebih di YouTube Suheri Gultom. Saudara bisa subscribe, like, and share, and comment, sehingga banyak orang bisa diberkati Tuhan. Hari ini saudara, kita masuk di Juni dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Betapa penting kita belajar prioritas, fokus, supaya saudara jangan sampai pelayanan gereja tapi keluarga hancur, pernikahan hancur. Maka saya minta kepada yang melayani di sini, kalau pernikahan lagi hancur-hancurnya, nggak apa-apa, permisi dulu sebentar dari pelayanan, pulihkan dulu keluarga saudara, supaya nanti urutannya pas. Tuhan Yesus, keluarga, pelayanan, atau pekerjaan. Nah saudara, kita belajar dari Lukas 4 ayat 38 sampai kepada 44. Sama-sama kita membaca 1-2 ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Sama-sama. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, Yesus pada ayat 38 dikatakan meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Padahal pada ayat 43 dikatakan, pada ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia, tujuannya memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dikatakan di sini kepada kota-kota lain. Artinya tujuan Yesus, fokus utama Yesus memberitakan Injil. Memberitakan Injil ke kota-kota lain. Memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik. Dan saya pun setujuan dengan Yesus. Aku harap semua saudara juga punya kerinduan Tuhan pakai hidup saudara memberitakan Injil. Memberitakan Injil bisa lewat perbuatan. Memberitakan Injil bisa lewat penyampaian firman. Memberitakan Injil bisa lewat perubahan hidupmu. Memberitakan Injil bisa lewat keluarga yang rukun damai, keluarga yang harmonis, pernikahan yang akur. Karena sekarang banyak pernikahan kacau balau, hancur-hancuran. Ada banyak keluarga yang mana anak-anaknya adalah korban broken home, sehingga mental mereka kacau. Dengan keluarga kita yang rukun damai, sebenarnya kita udah bersaksi. Dengan pernikahanmu yang rukun damai, sebenarnya saudara udah bersaksi. Dengan engkau bekerja baik-baik, itu sudah bersaksi. Dengan anak sekolah, kuliah benar, kuliah rajin, kuliah sungguh-sungguh, itu sudah pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil jangan diibaratkan harus seperti ini, memberitakan Injil lewat pemberitaan ayat-ayat saja. Salah satu iya, tapi lebih penting adalah lewat perubahan hidup.
Tuhan Yesus pada ayat 38 dikatakan, dia pergi ke rumah Simon Petrus. Dia pergi ke rumah Simon Petrus. Kenapa dia pergi ke rumah Simon Petrus? Simon Petrus di mana keluarganya, mertua perempuannya sedang demam keras, demam tinggi. Tuhan Yesus datang langsung meletakkan tangan kepada ibu yang demam ini, dan dia berkata, menghardik demam itu. Dia nggak perlu lagi pakai namanya karena sudah dia sendiri langsung. Dia menghardik demam itu dan berkata, pergilah engkau demam. Maka pergilah demam itu dan dia sembuh. Dan pelayanan kesembuhan dimulai dari keluarga. Dan banyak orang-orang yang sakit datang ke keluarga itu. Sehingga di keluarga itu ada pelayanan kesembuhan. Orang sakit disembuhkan. Ada pelayanan kelepasan. Setan-setan berkeluaran dikatakan. Ayat 41. Ada banyak setan-setan yang keluar. Wah, mereka berteriak histeris. Karena ada pelayanan pelepasan. Nah saudara, Yesus memberikan teladan dan gambar pola yang tepat untuk kita lakukan. Yang pertama adalah, buatlah keluargamu prioritas utamamu setelah Tuhan. Setelah Tuhan, keluargamu haruslah menjadi prioritas. Kalau keluarga menjadi prioritas, pastilah pikiranmu juga banyak di keluarga. Di mana prioritasmu, itu di situ banyak pikiranmu. Tergantung prioritasmu. Baik anak-anak, baik yang udah berkeluarga, yang udah menikah, mari kita tiru teladan Yesus. Dia membuat keluarga itu menjadi yang pertama. Maka Yesus bukan langsung mau ke kota-kota, tetapi ada satu ibu yang lagi demam keras di rumah Petrus. Dia pergi ke rumah itu. Artinya dia sangat mengutamakan pelayanan keluarga ini daripada kota-kota. Dia memberi pola itu. Saya ajak semua sama-sama kita, apakah prioritasmu? Yang pertama Tuhan, katakan Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Saudara, ada banyak orang sibuk dengan pekerjaan, nggak tahu kapan anaknya jalan, kapan anaknya bisa ngomong. Bahkan ada orang tua nggak punya waktu merayakan ulang tahun anak. Aku terkejut, ada seorang anak muda peluk saya dan saya doakan dia. Dia bilang, Pak Pendeta, seumur hidupku belum pernah papa mamaku merayakan ulang tahunku. Ada ayah ibu yang tidak merayakan ulang tahun anaknya. Itu kesalahan besar. Merayakan ulang tahun bukan harus pesta besar. Merayakan ulang tahun adalah ucapan syukur atas kelahirannya. Menghormati keberadaan dia. Menghargai kelahirannya. Menghargai tanggal di mana dia datang ke dunia ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang tidak pernah dirayakan ulang tahun. Atau saudara kurang, nggak tiap tahun dirayakan ulang tahun. Maafkanlah papa mamamu. Itu sangat menyedihkan. Kami nggak pernah lupa ulang tahun anak. Merayakannya dengan ucapan syukur. Saudara, anak muda ini berkata, dia nangis. Saya bisa bayangkan kalau kau kurang dirayakan aja nggak pernah. Kutanya, pernah kau dipeluk bapak? Enggak. Ada bapak nggak pernah peluk anaknya juga. Waduh, gimana bisa? Jadi papa nggak pernah peluk anaknya. Pelukan itu nampaknya biasa bagi anak-anak, tapi itu sangat powerful bagi otak alam bawah sadarnya. Rasa percaya diri, rasa diterima, rasa dia yakin papanya melindungi dia. Makanya pesanku sama bapak ibu di sini yang punya anak-anak, seringlah engkau merawat atau menjaga, memeluk anak-anakmu, memuji anak-anakmu. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya ditelepon semalam. Ada 2 ibu yang menelepon saya. Tiap hari saya ini ditelepon oleh keluarga-keluargaku yang di YouTube. Shalom, saudara berbagai daerah sudah hubungi saya.
Kalau saudara juga belum dapat WA, silakan di 0811 63 73 47. Saya sebagai hamba Tuhan yang sangat fokus di keluarga dan pernikahan sama anak-anak. Saya ditelepon, hanya ada seorang ibu yang anaknya 3, umur 1 bulan, umur 2 tahun, umur 4 tahun. Pertengkaran karena sesuatu hal membuat anak 2 ditarik oleh bapaknya. Dan yang 1 bulan sama mamanya. Mamanya nangis. Saya bisa merasakan perasaan bapak, saya bisa merasakan perasaan anak yang biasanya tidur dengan dekat mama, tiba-tiba malam itu tidak ada. Dia pasti akan kecarian mama. Ingat, tidak ada pengganti mama. Engkau boleh mengasih barang, benda yang mahal, tapi engkau tidak bisa menggantikan kehadiran mama. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran papa. Bahkan saya menganjurkan bagi engkau yang kalau suamimu meninggal dunia, kalau bisa engkau bertahan tidak menikah, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena demikian anak-anakmu akan lebih full samamu daripada kehadiran seorang laki-laki yang baru, yang belum tentu motivasinya itu mengasihi anak-anakmu. Kalau bisa, betul kalau meninggal boleh menikah kembali. Tapi itu apa? Pak, gak ada keuangan kami, aku yakin cara Tuhan lebih baik memberkati engkau. Tapi kalau menikah, aku gak masalahkan karena meninggal dunia. Tapi saya melihat kasus yang kedua, menikah kembali. Saudara, anaknya 3. Dan 3-tiganya juga udah pergi, meninggalkan. Gak sama dengan mamanya lagi. Dan mamanya memilih menikah dengan laki-laki lain. Saudara, dia nangis, apa yang saya buat Pak Pendeta? Saya bilang, Bu, dosamu yang lalu telah diampuni Tuhan. Sekarang hadapi ke depan. Anak-anak itu banyak yang terluka. Ingat Bapak Ibu, kalau kalian bertengkar karena egois kalian, anakmu itu sangat terluka. Hani masih kecil sama Jamie. Ketika kami 2 egois, ingat, orang yang bertengkar itu orang egois. Orang yang bertengkar itu orang yang sombong. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Yang ketiga, orang yang marah-marah meledak-ledak itu kemungkinan besar ada luka batin di hatinya. Ada kecewa di hatinya, maka dia gak bisa tenang. Kalau lukamu sudah sembuh, apapun masalahmu bisa kau hadapi dengan tenang. Itu ciri orang sembuh. Tapi kalau engkau masih meledak, itu tanda kau masih luka. Masih banyak luka cerita masa lalumu, masa kecilmu yang penuh dengan akar pahit, ditolak, dibanding-bandingkan, dianggap tiada. Saudara, ketika kami bertengkar, aku lihat anak saya itu sampai Hani, dia tentu nggak tahu ya, masih kecil, tapi gemetar, Papa, Mama. Ada anak yang sampai kejang. Berapa banyak orang tua cerita ke saya, anakku sampai kejang Pak, gara-gara kami egois, aku pukul pintu, pak, pintunya ku ledakkan, ku hantam kuat, pak. Istrinya juga marah, pak. Anaknya demam kejang. Egois membuat banyak keluarga terluka. Kasihan. Saya hanya katakan, kalaupun hari ini engkau terluka anak-anakku, akulah mewakili bapakmu. Mungkin bapakmu gak di sini. Maafkanlah. Maafkanlah kami bapak-bapak yang banyak egois ini. Maafkanlah kami bapak-bapak juga yang korban dari ayah ibu kami juga kami dilukai. Tapi marilah kita tidak memandang ke belakang. Mari kita memandang ke depan. Saudara, mari kita memandang ke depan. Itu yang dibuat oleh Yesus. Seluka apa hatimu pada masa lalumu, Tuhan sanggup membalut lukamu. Tuhan sanggup menyembuhkan luka batinmu. Engkau tidak bisa lagi kembali kepada masa lalu, tapi engkau bisa menata hidupmu sekarang untuk masa depanmu. Saya mengajak semua saudara, ampuni masa lalumu, berdamai dengan masa lalumu, terima papa mamamu, terima kekurangan mereka. Dengan cara engkau mengampuni, itulah engkau disembuhkan. Kalau engkau tidak mengampuni, maka luka itu menganga.
Maka seperti luka yang tergores di sini, maka kemudian datang lalat. Lalat itu membuat infeksi dan bernanah. Dan itu menimbulkan banyak rusak dalam tubuhmu. Begitulah orang yang punya akar pahit di hatinya. Iblis masuk. Kalau di hatiku ada luka, ada akar pahit, iblis masuk. Ibrani 12 ayat 15. Orang yang punya akar pahit akan jatuh dalam kecemaran. Maka saya katakan, orang yang suka dalam perzinahan, percabulan, atau bisa saya katakan wanita tunasusila, prostitusi, WTS, 100% produk keluarga terluka. Gay, laki-laki suka laki-laki. Lesbian, perempuan suka perempuan. Transgender, ganti alat kelamin. Itu adalah korban terluka. Kasihan mereka. Lihat Kain terluka karena persembahan yang gak diterima. Habel diterima, dibunuhnya Habel. Orang yang terluka bisa membunuh. Hitler terluka dengan Yahudi. Dia bunuh orang Yahudi 6 juta orang. Saudara, Yusuf gak terluka dengan abang-abangnya. Dia mengampuni abang-abangnya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimanapun masa lalumu, saya hanya mau katakan, jangan biarkan luka itu menganga dalam hidupmu. Kalau luka itu kau terima dan kau pelihara, maka luka itu tempat lalat. Dan iblis akan bersangkar dalam hatimu, menjadikan engkau bom waktu. Maka lihat ada suami yang tiba-tiba bisa marah kepada istrinya luar biasa. Luka dibawanya dari pranikah kepada pernikahan. Yang sedihnya perempuannya pun penuh luka. Yang dua-duanya berpikir karena mereka kepahitan di keluarga, banyak persoalan di keluarga, mereka memutuskan menikah yuk. Mereka berharap dengan menikah, mereka keluar dari luka. Ini yang paling banyak loh. Mereka berharap dengan menikah, mereka meninggalkan semua kekecewaan. Tanpa mereka ketahui, kecewa dan akar pahit luka itu dibawa si laki-laki, dibawa oleh seperempuan. Masuk dalam pernikahan. Bam, bam, bam. Habis. 3 bulan cerai. 3 tahun cerai. Harusnya sembuh dulu luka di sini. Sembuh dulu luka si laki-laki dan si perempuan. Baru mereka masuk dalam pernikahan. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita? Pelayanan, kesembuhan, dan pelepasan. Saya masuk dulu pelayanan pelepasan ya. Saya pernah dulu berpikir istriku dimasuki setan. Jadi kami bertengkar. Biasalah pendeta, semua ngeroh-ngeroh. Dia mulai marah melawan saya juga mulai melawan dia. Marah, suaranya kuat, suara saya kuat. Wah, terus saya berpikir, setan rasaku yang masuk ini. Saya dengan yakin berdoa dalam nama Yesus. Setan yang ada dalam istriku keluar. Istriku bilang, kau juga kemasukan setan, keluar. Jadi yang mana yang sebenarnya dimasuki setan, aku atau dia? Singkat cerita, dia sudah mulai histeris. Nah ingat ya, perempuan ini makhluk emosional. Jangan heran anak-anakku yang laki-laki. Perempuan yang kau nikahi itu banyak menyimpan cerita. Mereka itu suka menyimpan cerita hidup mereka. Sehingga mereka itu bisa tiba-tiba histeris. Tiba-tiba emosional. Mereka ini perasaannya tidak lebih stabil. Laki-laki lebih stabil. Mana lagi mereka ini memang makhluk perasaan. Laki-laki makhluk pikir. Laki-laki itu banyak mikir-mikir tapi nggak merasa-rasa. Perempuan merasa-rasa tapi nggak mikir-mikir. Jadi makhluk rasa dan makhluk pikir dipersatukan, ya udah repot. Dan mereka banyak menyimpan cerita. Yang mana kalau ada kau lukai, mereka nggak langsung siap. Mereka hubung-hubungkan cerita A, B, C, D. Karena mereka suka menghubung-hubungkan apa yang tidak perlu
dihubung-hubungkan. Kalau laki-laki nggak terlalu suka menghubung-hubungkan cerita. Kami memisah-misahkan, ini cerita A pisahkan dulu, ini cerita B pisahkan dulu. Kalau perempuan nggak bisa, terbawa itu semua dengan cerita A, B, C, D, E. Sehingga tidak mudah. Satu waktu akhirnya dia berteriak, saya udah mulai marah, saya juga mulai pegang dia begini. Dan dia bilang, jangan pegang. Wah, udah kayak main sumo. Jangan pegang, dulu. Sampai biru loh, pegang gini, biru. Rupanya tangan dia sensitif. Nah, disangka orang kuaniaya, padahal tidak. Saya hanya pegang karena dia udah mulai histeris, saya juga udah mulai emosi, nggak terkendali. Kalau udah nggak terkendali, pokoknya kata-kata jangan lagi. Ingat, kalau lagi marah, pasanganmu lagi marah-marah, nggak usah kau dengar satu kata pun itu. Setan semua itu. Marah itu pintu setan. Katakan satu dua ya. Bilang sebelahnya, pergilah setan. Nah, bukan dia yang pergi, setan yang dalam diri dia. Akhirnya dalam pelukan saya, istri saya di rumah kami yang lama, udah lama sekali, saya langsung, mungkin nggak mempan tadi, saya pegang kepalanya. Dalam Tuhan Yesus, setan roh jahat yang masuk dalam diri istriku, keluar. Istriku menoleh aku, baru dia bilang, kaulah setannya, kata. Setelah aku keluar, istriku tenang. Baru aku sadari ternyata aku yang dimasuki setan, bukan dia. Sering kita berpikir orang lain yang dimasuki setan, padahal kita yang kemasukan setan. Sekali lagi saya katakan sama saudara, banyak dalam keluarga itu terluka. Saudara, saya bacakan Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Supaya hari ini sebentar kita fokus kepada pelayanan keluarga. Yang pertama ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri, ketika engkau tidak tunduk kepada suamimu, engkau mengecewakan Tuhan dan sekaligus melukai hati suamimu. Satu yang saya bilang sama istri saya juga ajari sama baru saya mau menikah. Jangan pernah bentak suamimu. Kami itu, kebutuhan kami dihormati. Kami sangat senang dihormati istri. Bukan karena gila hormat, memang begitulah kodrati kami. Tuhan yang menjadikan itu. Laki-laki itu dihormati. Makanya kalau ada tamu suami, jangan suaramu kuat-kuat. Memang kau buat teh manis, buat pisang goreng, tapi cara menyodorkan itu makan. Malu kami sama depan tamu kami. Habis ini siapa lagi datang? Malu kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Kami itu suka dihormati. Bukan gila hormat, memang begitulah needs. Kebutuhan kami itu dihormati. Sampaikanlah kemauanmu baik-baik. Tolong jangan permalukan kami. Apalagi kalau ada tamu kami, kawan-kawan kami datang, istri marah-marah, ya Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Aduh, udah mau dekat pula, aduh Tuhan, ini marah-marah pula. Aduh, gimana caranya? Udah mau gonikan, aduh gimana caranya? Aduh, tolong Tuhan. Kami paling malu itu. Kami paling malu kalau melihat istri marah-marah, kemudian pas kawan dekat-dekat mau datang, ya tolong gimana, tolong. Itu sangat kami harapkan. Tolong jangan meledak, tolong. Please. Tapi perempuan payah menampung emosinya. Udah numpuk. Mertua menyakiti dia, edanya menggosip dia, tetangganya memfitnah dia, baru hilang lagi cincinnya tadi pagi. Uang listrik belum dibayar, mau dicopot besok. Numpuklah emosinya. Nggak gampang. Kami walaupun nggak bayar tagihan listrik masih bisa tenang-tenang kami. Emang laki-laki ini bertobat lah ya. Bisa. Kalau perempuan dipikirkan jauh-jauh itu uang sekolah anak. Ini anakku mau menikah lama jauh-jauh aja udah dipikirkan uang menikah si ini, uang menikah si ini. Kalau kami udahlah tupado di situ deh. Ayat di bait Tuhan ini sudah tupade saya. Pola. Jangan khawatir hidup sehari demi sehari.
Perempuan nggak bisa. Dia nggak bisa tenang kalau uang nggak jelas. Dia nggak bisa. Harus uang nyata. Memang itu sisi yang melengkapi suami istri. Memikirkan banyak perbedaan. Saudara, saya minta istri-istri, dalam nama Tuhan Yesus, tunduklah kepada suamimu. Amin. Tapi gimana Pak, kalau suamiku itu dodong? Mau dodong pun dia, hormatilah dia dalam kedodongannya itu. Ada istri bilang sama saya kayak gitu. Gak cocok Pak dihormati dia. Lihat mukanya itu lah, begoknya bukan main. Enggak manusia itu, ngapain dihormati? Ada istri yang kasar loh. Ada. Jangan, kalau enggak manusia kenapa kau nikahi? Ya baru setelah menikah inilah nampak bodaknya Pak katanya, coba. Nampak dodongnya, nampak. Jangan. Selemah apapun suamimu tetap hormati. Sebagaimana jemaat hormat kepada Kristus, demikianlah istri menghormati suami. Berapa banyak di sini istri-istri yang mau menghormati suaminya? Amin. Amin. Calon-calon istri yang mau menghormati calon suaminya, yang berjanji tidak membentak dia, apalagi membogem dia. Jangan. Ada loh jemaat yang ku tahu, bukan suami tampar istri, istrinya tampar suami. Melapor dia sama kami. Doakan dulu aku Pak. Kenapa? Ditampar istriku aku katanya. Kenapa kau ditampar? Kan istriku baru melahirkan 2 minggu. Terus kau ngapain? Biasanya main kartu domino, main-main di tetangga. Tiba-tiba datang dia. Aku masih duduk loh Pak. Langsung Pak katanya, coba. Kalian pikir perempuan ini, kalian pikir seperti ini imut-imut terus? Setelah masuk pernikahan bisa ganas ini. Serius. Saya nggak apa, serius. Sekarang aja itu kalau lihat kayak gini. Nanti tangannya berubah setelah menikah. Uga Roma kok. Betul. Semuanya kita laki-laki mana suka dengan perempuan baru kenal langsung kayak gini, apa kau? Pasti tapi, mak ini kuntilanak ini. Tapi semuanya kan kata Alkitab malaikat menyamar seperti apa? Seperti setan. Tapi bukan semua seperti itu. Saya hanya mau katakan, harus kuat mentalmu ya, calon suami ya. Jangan kau pikir sekarang aja dia itu bisa seperti ini. Iya bang. Masuk pernikahan, nggak kusalahkan mereka seperti itu. Karena kerumitan hidup ini lebih banyak mereka pikirkan. Coba lihat dalam rumah tangga. Kayak mana Pak? Bisa nggak aku pergi? Tanya mamamu. Jadi kayak mana? Ada nggak uang? Tanya mamamu. Jadi mau beli baju apa kita nih? Mamamu. Jadi semua mamamu. Anaknya 5, mamamu. Penuhlah tabungannya mamamu. Semua aku memikirkan kalian. Ikut bapakmu juga aku pikirkan. Udah, anak-anakku 5 kalian tambah 1 itu anakku paling kecil. Itu anakku. Jadi suami itu dianggapnya anaknya itu paling kecil. Karena sikit-sikit mamamu. Penuhlah tabungan emosinya. Semua dipikirkannya. Yang aturannya imut-imut jadi amit-amit. Yang aturannya dia lembut berubah jadi lebih tegas. Semua keuangannya sudah masuk, tidak boleh keluar. Sehingga ya betul, akhirnya aku sadari beban mereka terlalu banyak, overload. Sehingga ibu-ibu berbahagialah engkau, diberkati Tuhanlah, bertahanlah dalam kesesakan. Karena tidak mudah engkau mempertaruhkan hidupmu. Karena semua perasaan itu kau tabung, kau simpan. Kalau kami semua bisanya suami ngopi-ngopi, tapi banyak kali masalah rumah tangga ngopi-ngopi dia. Mana bisa? Semua dipikirkan, beras nggak ada. Ini anak belum pulang-pulang. Ini masalah mertua sakit. Masalah Eda utangnya nggak dibayar-bayar. Oh Tuhan Yesus. Semua dipikirkannya. Kok laki-laki? Skakmat. Oke, sekat, oke. Bisa dia kayak gitu loh. Karena kalian itu multitasking dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Nggak usah jauh-jauh.
saat dengar khotbah ini, belum tentu semua pikiran kalian ke khotbah ini. Lari semua pikiran. Jemuran, udah diangkat dengan jemurannya. Tiba-tiba hujan, oh tilam Tuhan, bisa. Saudara, sebagaimana suamimu tetap hormati. Amin. Dan jangan biasakan jarimu kayak gini kepada suamimu. Dari mana kau? Suaminya? Komentar apa? Komentar apa? Enggak. Dari tadi mah. Dari tadi mana? Jangan. Duduk. Tolonglah. Kalau engkau tidak menghormati suamimu, engkau tidak menghormati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak kau hormati, akibatnya kau rasakan. Suami itu gambaran Tuhan Yesus. Istri itu gambaran jemaat. Ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, rela memberi nyawanya untuk jemaat. Demikianlah suami rela memberikan nyawanya untuk istrinya. Dan kalau engkau mau cari cowok yang rela memberi nyawa untukmu. Tanya sama dia. Kalau dia bilang, aku cinta padamu. Seorang cowok kan banyak kali gombalnya. Semua itu diuji setelah pernikahan. Aku sayang samamu. Tanya langsung, apakah engkau rela memberikan nyawamu karena sayangmu samaku? Kalau dia bilang, putus, selesai. Tidak memenuhi Alkitab. Serius. Lebih bagus kau cari seorang cowok yang mukanya kayak gerobak, tapi dia mau mati untukmu. Serius. Daripada kau cari wajah-wajah ganteng, tapi nggak mau capek samamu, nggak mau menderita untukmu, nggak mau menjagamu waktu sakit, nggak mau mengkusukmu ketika sakit pegal-pegal, nggak mau memperhatikanmu, nggak mau mendengarmu. Serius, setelah masa pernikahan, ganteng, cantik tidak lagi menjadi prioritas. Tapi kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, itu yang kau rasakan dalam pernikahan. Maka saya katakan sama saudara, milikilah suami yang tidak kasar. Saya berdoa, berapa banyak di sini suami-suami yang tidak mau kasar sama istrinya? Saya mau. Saya tidak mau kasar. Sikitkah suami-suami sini? Oke, berarti tidak angkat tangan masih mau kasar. Atau sebaliknya, tidak angkat tangan karena di hatimu, aku Pak Pendeta, nggak perlu angkat tangan. Perbuatan yang penting. Tuhan memberkati. Saya berdoa setiap saudara belajar menjadi suami yang tidak kasar. Mengasihi istri itu adalah suami mendengar cerita istri, suami memuji istri, suami memperhatikan istri, suami ada ketika istrimu sakit. Saya berani menolak pelayanan besar sekalipun di kota-kota lain kalau istriku sakit serius, anak-anakku sakit serius. Pengganti suami tidak ada, pengganti ayah tidak ada, pengganti pengkhotbah banyak. Saya tidak bisa khotbah berapa waktu lalu di Kisaran, KKR Natal di Metodis. Saya digantikan oleh orang lain. Karena ketika anakku sakit, gak ada ayah pengganti yang menjaga dia. Tergantung sakitnya lah. Kalau serius, saya putuskan saya lebih memilih keluarga. Sama dengan Yesus, dia memilih ibu mertua daripada Simon Petrus, daripada pelayanan di kota-kota. Dia masuk ke rumah Petrus, mendoakan dan sembuh. Pelayanan kesembuhan dimulai dari keluarga. Saudara, mengasihi istri, itu artinya engkau tidak mengkhianati istrimu. Berlaku setia kepada istrimu. Engkau ada mengasihi dia, melindungi dia. Saya mau katakan suami-suami, seorang suami, kami bisa tahu laki-laki mana yang akan mengganggu istri kami. Dari 10 laki-laki yang mendekat kepada istri, kami punya sense, sebaliknya juga istri. Tahu mana suami, mana laki-laki yang mendekatinya dengan cara agak lain. Seperti film agak lain. Tahu kami punya feeling. Karena dua udah menjadi satu.
Demikian juga istri, ketika ada suami-suami atau laki-laki lain mendekati seorang perempuan, foto-foto, dia bisa merasakan sebaliknya bahwa laki-laki ini tidak benar, bahwa perempuan ini tidak benar. Katakan katakan saya, ada seorang istri atau perempuan-perempuan lain mau mendekati saya, istriku punya feeling, yang ini nggak benar. Ada kemauan yang lebih daripada sekedar dekat. Dia punya rasa. Demikian juga ketika ada laki-laki mendekati istri saya punya feeling, ini nggak benar. Hati-hati. Dan saya mau ingatkan, hati-hati dengan seperti yang lagi viral di daerah kita orang Batak. Seorang adik ipar melakukan perzinahan di rumah kakak iparnya sendiri dengan kakak iparnya sendiri. Jadi si perempuan punya adik, istrinya punya adik, melakukan perzinahan percabulan dengan suami kakaknya. Viral. Kalau ada di antara saudara nggak tahu itu, karena saudara adalah makhluk sorga yang hanya tahu tentang penyembahan dan pujian-penyembahan saja. Nggak apa-apa lah kami makhluk duniawi ini, kami memberitahukan informasi ini. Karena ini kan bercampur-campur, kita ini kan ada makhluk sorgawi yang semuanya tentang sorga semua dia tahu. Kalau kami makhluk duniawi masih ada. Waktu saya lihat itu, wow. Adiknya sendiri, adik istrinya melakukan perzinahan berulang kali di rumahnya sendiri. Waduh, itu perempuan divideokan loh. Wajah perempuan itu ketangkap basah. Aduh, akhirnya mungkin udah gak terkendali emosi keluarga, sehingga mungkin divideokan dan dimasukkan di TikTok langsung FYP. Wah, algoritmanya semua orang kena yang punya TikTok. Jaga jarak. Satu-satunya cara memenangkan kita dari perzinahan, percabulan adalah jaga jarak. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia lari daripada istri Potifar. Dia tidak mendekati pencobaan. Saya juga pernah dengan laki-laki yang di rumahnya. Saya melihat ada jemaat seperti itu. Hati-hati, siapa yang tinggal di rumahmu? Karena mereka berpotensi. Ingat, seks itu dalam 3 menit kalau dekat-dekatan lawan jenis, itu hormon seks otomatis naik. Nggak ada yang kuat. Hormon itu pemberian Tuhan. Cuma Tuhan mampukan kita mengelola, menjauhi pencobaan. Jangan biarkan ada laki-laki di rumahmu dekat dengan istrimu. Itu berbahaya. Oh enggak kok, ini sahabat baikku. Oh dia adalah keluargaku, sepupuku, keponakanku. Don't do it. Don't stupid. Jangan bodoh. Keponakanmu kalau umur 23 tahun, 25 tahun. Istrimu masih umur 35 tahun, 30 tahun. Terlalu bisa. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dengan siapa yang tinggal? Mereka berdua-dua, semalaman, beda kamar. Iblis masuk. Dan mereka bisa melakukan perzinahan, percabulan. Seleksi siapa yang dalam rumahmu. Maaf, ada juga pedofilia. Suka dengan anak-anak. Sempat anak borumu umur kelas SD, baru umur 12 tahun. Engkau begitu polos. Kau letakkan anakmu di situ mandi. Ada pamannya. Siapa itu pamannya? Laki-laki. Punya hormon, punya selera. Anakmu polos-polos mandi pakai anduk keluar. Yang ku bilang ini sudah terjadi Bapak Ibu. Makhluk-makhluk sorga. Upabua matuhamu sudewan. Apa yang ku bilang ini adalah fakta. Anak putrinya 6 SD dikerjai pamannya. Yang lebih sadisnya lagi, ini pasien saya semua. Opungnya pun mengerjai dia. Dia nangis sama saya. Pamannya ngerjai dia. Opungnya ngerjai dia. Seks itu kalau sudah datang, otak normal pun
bisa tidak berjalan lagi. Dan akhirnya berulang-ulang dia dikerja bertahun-tahun. Yang paling sedih ini ada di desa-desa. Nggak tahu, di kota juga. Hati-hati siapa yang di rumahmu. Lebih bagus bawa dia daripada kau tinggalkan dengan paman. Dia tidur nyenyak. Pamannya suka pornografi. Scroll pornografi. Dilihatnya keponakannya masih SMP kelas 2. Lagi subur tumbuh lagi, hormonnya lagi membentuk tubuhnya. Seleranya datang. Melakukan seks itu aja 5 menit. Saya mau katakan sama saudara, satu-satunya cara adalah doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jangan dekatkan pencobaan. Nggak ada yang kuat. Saudara yang saya kasihi, hati-hati masalah itu ya. Cek siapa di rumahmu, cek siapa di rumahmu, cek. Jangan sampai yang di rumahmu itu mengerjai istrimu, mengerjai suamimu, mengerjai anak-anakmu. Karena di Alkitab bilang yang paling banyak orang jatuh di perzinahan dan percabulan. Kasihan, mereka mengalami bully seks sejak di keluarganya. Hati-hati, apalagi laki-laki, sampai tua pun dia masih hidup hormon seksnya. Kalau perempuan menopause, hormon seksnya turun. Laki-laki tidak. Kakek-kakek masih suka dengan anak gadis. Hormon itu dikendalikan, bukan Tuhan yang disalahkan. Kita yang mengendalikan hormon itu. Yang ketiga, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang diindah dalam Tuhan. Anak-anak, taati orang tuamu. Sebagian di ruangan ini sudah tidak punya bapak, tidak punya mama. Dan termasuk dirimu juga satu waktu tidak punya bapak dan tidak punya mama lagi. Selagi masih kau dengar suaranya sering-sering telepon. Apa kabar Pak? Apa kabar Mak? Sehat-sehat bapak mama di kampung. Doaku bapak mama sehat-sehat diberkati Tuhan. Taati nasihat mereka. Termasuk dalam pemilihan jodoh. Taati nasihat mereka. Tapi dalam pemilihan jodoh, yang memilih jodoh itu adalah anak, bukan orang tua. Bukan orang tua yang memilih jodoh. Anak memberi masukan iya. Karena ada orang tua hanya beda suku, nggak setuju. Saya tidak. Kalau anak cocok, calonnya benar takut akan Tuhan sepadan, why not? Kenapa harus dibatasi? Kalau dibatasi udah batalkan Alkitab. Karena Alkitab yang bilang seiman, sepadan. Alkitab yang bilang seiman, bukan sesuku kata Alkitab. Seiman, takut Tuhan. Terang dengan terang, bukan gelap dengan terang. Masukan boleh, tapi kalau orang itu adalah pemalas, jangan nak. Udah kulihat malas sekali itu nak. Dari cara jalannya, kulihat jalannya kayak gini, masuk ke rumah. Ngasong ngonai, bego deh katanya. Ya, kalau karena dia malas, nasihat orang tua ya dengar. Karena ada orang tua yang tahu ini anak ini rajin ini, bertanggung jawab. Kalau itu oke. Saya setuju. Nggak boleh menikah pemalas kepada anakmu. Karena kalau dia pemalas kata Tesalonika, jangan makan. Tangan rajin menjadikan kaya, tangan lambat menjadikan miskin. Sehingga bukan masalah suku. Kedua, bukan masalah kaya. Oh ini nak, kaya ini nak. Ada yang ku tahu menikah dengan anak orang kaya karena kaya. Dan akhirnya orang tuanya pun gak berani makan di rumahnya. Jangan. Kalau kaya gak dosa, tapi jangan karena kayanya. Oh ini PNS ini. Oh kalau ini ALS, beda ini ya jalurnya. Jalur ALS dengan jalur PNS, beda jalur. Saudara, gak boleh. Yang penting dia punya pekerjaan, bertanggung jawab dan rajin. Jangan karena ini, oh ini dokter spesialis, oh ini dokter umum, oh ini pengusaha, oh ini orangnya pegawai di kantor. Nggak boleh. Saudara harus menghormati. Sekali lagi yang memilih jodoh itu adalah anak. Orang tua memberikan saran, masukan. Karena yang menikah itu adalah anak, bukan orang tua. Yang ke-21 adalah dikatakan, ayat yang ke-21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anakmu. Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini, berhentilah bertengkar.
Berhentilah saling menyerang, berhentilah saling marah-marahan, berhentilah saling menyakiti, berhentilah melemparkan barang, berhentilah menyebut nama-nama binatang. Ada keluarga yang kalau ada masalah nama-nama binatang yang keluar. Si suaminya bilang kepada istrinya, wah kau monyet. Istrinya bilang, daripada kau anjing, katanya sebelah. Marah lagi orang tuanya kepada anak-anaknya, wah kalian semua ini kayak babi semua, kotor semua. Berarti di rumahnya itu sudah ada 3 binatang. Berarti di depan rumahnya bisa disebut disebut kebun binatang. Jangan apa yang saudara tunjukkan itu akan terekam kepada anak-anak dan dibawa 80%. Di akhir khotbah saya, jangan sakiti hati anakmu. Ibu-ibu jangan pernah pukul anak-anakmu. Amin. Jangan pakai tanganmu ini menampar pipi anak-anakmu. Ada satu pasien kami yang saya kenal juga, dia tampar, anaknya pecah gendang telinga. Akhirnya anaknya tidak mendengar tuli. Dia tampar, pak, masuk ke THT. Dokter THT bilang, gendang telinga anak ibu pecah. Apakah ini jatuh? Dipukul oleh orang tuanya. Saya cukup sedih melihat anak-anak yang banyak terluka. Banyaklah bersama anak-anakmu, peluklah anakmu, rayakan ulang tahun anakmu, terimalah anakmu, pujilah dia, nasihatilah berulang-ulang, didik berulang-ulang, tapi jangan pukul. Satu kasus di Simalungun, kisah nyata. Mereka bertengkar suami istri. Istrinya pergi pulang ke Sibolga. Anaknya 2, umur 4 dan umur 6 tahun. Ketika papanya pulang dari puskesmas, dia ini mantri. Dia melihat rumah itu semuanya jungkir balik. Namanya lah laki-laki, dua-duanya, umur 4 dan 6 tahun. Singkat cerita, papanya marah. Dia pukul anaknya dua-dua. Dia tunjangi anaknya. Anaknya menyembah-nyembah. Ampun pak. Ada loh anak yang sampai begitu berat. Ada orang tua. Betul, dia kayak gitu karena dia pun terluka. Dia terluka, dia melukai anaknya. Makanya engkau mulai sekarang pulihlah, sembuhlah lukamu. Singkat cerita bapak ini sampai anak yang paling kecil umur 4 tahun, kakinya dengan keras tendang anak itu, tunjang anak itu, planting sampai ke dinding. Masuk ICU, 3 hari mati. Bapaknya ditangkap. Anaknya mati di tangan bapaknya. Ada cerita keluarga yang berat. Kalau engkau pernah dipukul bapakmu, dicubiti, dikurung di kamar mandi, sehingga kau takut kegelapan, takut kesendirian, trauma, ampuni. Ampuni masa lalumu. Ampuni cerita hidupmu yang sakit. Dengan engkau melepaskan pengampunan, engkau akan dipulihkan Tuhan. Kalau engkau dipulihkan Tuhan, pernikahanmu pun akan bahagia. Kalau engkau membawa tabungan sakit hatimu ke pernikahan, pasanganmu pun kau sakiti, pasanganmu pun kau lukai, anak-anakmu pun kau lukai. Izinkanlah Roh Kudus menjamah hatimu, melembutkan hatimu, sehingga engkau berkata, aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku mau mengampuni cerita masa laluku. Papa mamaku, ayah ibuku yang pernah menyakiti aku. Ada seorang anak dikurung di garasi mobil, sendirian, nangis dalam kegelapan. Dia takut kesendirian, dia takut gelap. Dia menjadi trauma. Ada anak yang ku tahu tidak berani menikah karena trauma lihat pernikahan papa mamanya. Menurut mereka pernikahan itu ngeri, menderita, sehingga mereka tidak mau menikah. Padahal pernikahan itu indah, baik adanya. Tapi karena banyak orang salah mempertontonkan pernikahan, banyak anak gadis tidak mau menikah, banyak anak muda tidak mau menikah. Mereka hanya masuk ke homo, mereka masuk ke free sex, living together, tapi tidak boleh menikah. Karena menikah itu mengerikan, karena mereka lihat menakutkan. Dan saya mau katakan, selagi kalau pasanganmu berselingkuh, saya katakan, orang yang membuat perselingkuhan itu, ketika dia melakukan perselingkuhan, dia sedang membuat semua anggota keluarganya di-strum. Kasihan. Saya sudah lihat sendiri. Karena tiap hari ini sekarang di WA saya banyak menangis. Kenapa? Selingkuh pak. Anakmu kayak mana? Kasihan aku. Kasihan. Selama perselingkuhan ini terjadi, mereka seperti di-strum. Tolong pak, tolong pak, tolong pak, tolong pak pendeta. Ada yang bunuh diri, ada yang masuk rumah sakit jiwa. Anak-anakku, kalau engkau pacaran, jujur, setia.
Apa yang kau tabur akan kau tuai. Carilah yang takut akan Tuhan. Dan kalaupun pasanganmu berselingkuh, selamatkan dirimu, ampuni pasanganmu, selamatkan dirimu. Jangan sampai kau mati di stroke, karena ada kasih karunia Tuhan yang memulihkan setiap rumah tangga dan keluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.